Bayangkan, Anda sedang berkendara dengan sepeda listrik di jalan raya, tiba-tiba, seseorang dengan seragam PLN menghadang Anda, bukan polisi, bukan petugas lalu lintas, tapi petugas listrik yang meminta Anda berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah kejadian unik terjadi di sebuah perempatan jalan di Indonesia. Petugas PLN yang biasanya mengurus listrik, kini melakukan razia kendaraan listrik di jalan raya. Netizen pun geger, dan pertanyaannya, apakah PLN kini punya wewenang seperti polisi? Atau ini hanya kesalahpahaman yang berujung jadi tontonan nasional? Malam ini, kita akan mengupas cerita lengkap di balik insiden absurd ini. Bagaimana awal mula razia ini terjadi? Apa reaksi masyarakat? Dan, apa dampaknya bagi petugas PLN yang terlibat? Pagi itu, suasana di perempatan jalan raya kota cukup ramai. Sinar matahari mulai menghangatkan aspal, sementara deru kendaraan saling bersahutan. Lalu lintas padat dengan kendaraan bermotor, mobil, dan beberapa sepeda listrik yang melaju di antara mereka. Di pinggir jalan, seorang penjual koran berteriak menawarkan dagangannya, sementara tukang ojek online dengan jaket hijau menunggu pesanan di trotoar. Di tengah keramaian itu, seorang pria bernama Reza melaju dengan santai menggunakan sepeda listriknya. Angin pagi menerpa wajahnya, membuatnya merasa nyaman meski jalanan cukup sibuk. Dengan mengenakan kaos oblong dan celana pendek, ia tampak santai seperti seseorang yang baru keluar untuk membeli sarapan. Sepeda listrik yang dikendarainya berwarna hitam, tanpa plat nomor dan tanpa tanda registrasi resmi. Reza melaju dengan tenang, melewati beberapa kendaraan yang berhenti karena lampu merah. Ia berpikir, tidak seperti motor atau mobil, sepeda listrik tidak membutuhkan aturan ketat. Ia bahkan tidak memakai helm, menganggap bahwa peraturan lalu lintas tidak terlalu berlaku untuknya. Namun, tepat saat ia melewati perempatan, seseorang berseragam biru tua dengan logo PLN di dadanya tiba-tiba melambaikan tangan, meminta Reza menepi. Sontak, Reza mengerutkan dahi, sedikit terkejut. Ia memperlambat laju sepedanya dan berhenti di pinggir jalan. Ada apa ini? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, seorang pria berseragam PLN dengan helm proyek berwarna putih berdiri di tepi jalan, melambaikan tangan ke arah Reza. Gerakannya tegas, seperti seorang petugas kepolisian yang sedang memberhentikan kendaraan. Reza mengerutkan dahi, merasa bingung. Ia sempat melirik sekeliling, memastikan apakah ada razia polisi lalu lintas. Tapi tidak, yang ada hanyalah pria itu, bersama beberapa rekan lainnya yang juga mengenakan seragam PLN dan berdiri di sudut perempatan jalan. Dengan perasaan heran, Reza akhirnya menepikan sepeda listriknya di pinggir trotoar. Ia menurunkan kedua kakinya, menopang sepeda agar tetap seimbang. Pria berseragam PLN itu berjalan mendekat dengan ekspresi serius, seperti seseorang yang benar-benar berwenang menilang. "Selamat pagi, Pak. Anda tahu kenapa saya hentikan?" Tanya petugas itu dengan nada formal, seperti seorang polisi yang sedang melakukan operasi lalu lintas. Reza masih tidak mengerti. Ia mengangkat alisnya dan menjawab dengan santai, "Loh, PLN bisa menilang juga sekarang." "Saya salah apa?" tanyanya, masih mencoba mencari tahu situasi yang sedang terjadi. Petugas PLN itu tidak langsung menjawab. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah papan kecil bertuliskan, "Operasi Penertiban Sepeda Listrik Ilegal." Reza membaca tulisan itu dengan ekspresi semakin bingung. Sejak kapan PLN urus lalu lintas? Pikirnya dalam hati. Keadaan yang tadinya biasa saja kini terasa semakin aneh. Petugas PLN yang menghentikan Reza berdiri tegak di depannya, tatapannya penuh wibawa seolah sedang menangani pelanggar berat. "Selamat pagi, Pak. Anda tahu kenapa saya hentikan?" ulangnya dengan nada serius. Reza, yang masih bingung dengan situasi ini, hanya menggelengkan kepala. "Enggak tahu, Pak. Saya melanggar apa? Saya enggak nerobos lampu merah. Enggak ngebut juga," jawabnya santai. Petugas PLN itu tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah sepeda listrik yang dikendarai Reza. "Sepeda listrik Anda ini tidak memiliki registrasi resmi. Apakah Anda tahu bahwa ada aturan baru mengenai penggunaan sepeda listrik di jalan raya?" tanyanya. Reza mengerutkan dahi. "Loh, memangnya sejak kapan sepeda listrik harus diregistrasi?" "Setahu saya, ini bukan kendaraan bermotor," sahutnya dengan nada protes. Beberapa pengendara yang sedang berhenti di lampu merah mulai memperhatikan percakapan itu. Beberapa orang tampak penasaran,
bahkan seorang tukang ojek yang sedang duduk di atas motornya ikut memperhatikan dengan ekspresi bingung. Petugas PLN menghela napas dan berkata, "Bukan hanya masalah registrasi, Pak. Kami juga sedang melakukan operasi penertiban untuk memastikan bahwa sepeda listrik tidak menggunakan listrik secara ilegal." Reza terdiam. Ia tidak mengerti bagaimana sepeda listriknya bisa berhubungan dengan PLN. Ia mengira hanya polisi atau dinas perhubungan yang bisa menilang kendaraan di jalan. "Maksudnya ilegal gimana, Pak?" tanyanya dengan nada sedikit kesal. Petugas PLN itu lalu mengeluarkan sebuah selebaran dan menunjukkannya kepada Reza. Banyak pemilik sepeda listrik yang memodifikasi baterainya agar bisa dicas langsung ke tiang listrik tanpa meteran. "Itu pencurian listrik, dan kami sedang menertibkan penggunaannya," jelasnya. Reza semakin bingung. Ia tidak pernah melakukan hal semacam itu. Reza masih menatap petugas PLN itu dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin ia dihentikan di jalan hanya karena dugaan pencurian listrik? Ia membeli sepeda listriknya secara resmi di toko dan selalu mengecasnya di rumah, menggunakan listrik yang ia bayar setiap bulan. "Pak, saya beli sepeda ini di toko resmi, saya ngecas di rumah pakai listrik sendiri. Kok saya kena tilang juga?" protesnya. Petugas PLN tetap tenang. Ia menunjuk ke arah baterai sepeda listrik Reza dan berkata, "Kami mendapat laporan bahwa ada banyak pengguna sepeda listrik yang memodifikasi baterai mereka agar bisa dicas langsung ke tiang listrik. Jadi, kami perlu memastikan bahwa sepeda listrik yang beredar di jalan ini tidak menggunakan listrik ilegal." Reza tertawa kecil, merasa ini hanya lelucon. "Pak, serius, PLN sekarang rahasia di jalan buat nyari orang yang ngecas listrik ilegal. Emang saya bawa colokan ke tiang listrik sekarang?" ujarnya dengan nada sinis. Beberapa orang yang menonton di sekitar mulai tertawa kecil. Situasi ini tampak semakin aneh bagi mereka. Biasanya, yang melakukan penertiban di jalan raya adalah polisi atau dinas perhubungan, bukan PLN. Seorang bapak-bapak yang sedang duduk di atas motornya ikut angkat bicara. "Pak, saya baru dengar PLN bisa tilang di jalan. Ini aturan baru ya?" tanyanya penasaran. Petugas PLN mulai terlihat agak canggung. Ia melirik ke arah beberapa rekan lainnya yang juga sedang menghentikan beberapa pengguna sepeda listrik di perempatan itu. "Kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan penggunaan listrik yang sah," jawabnya dengan nada sedikit kaku. Reza menghela napas panjang. Ia merasa dirinya dijadikan korban dari aturan yang tidak jelas. "Pak, saya pelanggan resmi PLN, saya bayar listrik tiap bulan. Sekarang saya ditilang karena pakai listrik saya sendiri. Ini logikanya gimana?" protesnya lagi. Petugas PLN tidak langsung menjawab. Situasi semakin memanas, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk melihat bagaimana akhir dari kejadian aneh ini. Reza semakin tidak habis pikir dengan alasan petugas PLN itu. Ia memang sering mendengar berita tentang pencurian listrik, tapi mengapa PLN sampai turun ke jalan dan menilang sepeda listrik? Bukankah tugas mereka hanya mengurus distribusi listrik, bukan menindak pengguna kendaraan? "Maaf, Pak, tapi saya benar-benar enggak paham. Saya beli sepeda ini di toko resmi, saya pakai untuk ke kantor, ngecasnya pun di rumah. Sekarang saya malah ditilang." Reza kembali mempertanyakan keabsahan tindakan petugas PLN itu. Suryo, petugas PLN yang menghentikan Reza, masih berdiri tegak dengan ekspresi tegas. "Kami tidak mengatakan Anda mencuri listrik, Pak. Tapi kami mendapat banyak laporan bahwa beberapa pengguna sepeda listrik memodifikasi baterai mereka agar bisa dicas langsung ke tiang listrik tanpa meteran resmi. Kami harus memeriksa semua pengguna untuk memastikan kepatuhan mereka," katanya sambil menunjuk ke arah beberapa sepeda listrik lain yang juga dihentikan. Reza melirik ke kanan dan melihat ada seorang ibu-ibu yang juga dihentikan oleh petugas PLN lainnya. Wajahnya terlihat panik dan bingung, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. "Pak, saya cuma pakai sepeda ini buat antar anak sekolah," ujar ibu itu dengan nada gugup. Ia tampak khawatir, seperti seseorang yang sedang menghadapi tilang polisi untuk pertama kalinya. Kerumunan di sekitar semakin bertambah. Beberapa pengendara motor yang berhenti di lampu merah ikut mengamati dengan rasa ingin tahu. Tukang ojek yang menunggu penumpang pun ikut nimbrung, mencoba memahami situasi yang tidak biasa ini. Reza mendengus pelan. Jadi sekarang semua pengguna sepeda listrik dicurigai mencuri listrik. "Apa dasarnya, Pak?"
Tanyanya dengan nada ketidakpercayaan. Ibu-ibu yang dihentikan tadi mulai panik. Ia memegang erat setang sepeda listriknya dan menatap petugas PLN di depannya dengan raut bingung. Pak, saya benar-benar enggak ngerti. Saya beli sepeda ini di toko, bukan rakitan. Saya juga enggak ngerti soal baterai atau listrik ilegal. Kenapa saya ditilang? Tanyanya dengan nada hampir memohon. Petugas PLN yang menanganinya, seorang pria berkacamata dengan nama Dedi di seragamnya, mencoba menenangkan ibu itu. Tenang, Bu. Kami hanya melakukan pemeriksaan. Apakah ibu bisa menunjukkan bukti pembelian sepeda listrik ini dan memastikan bahwa baterainya tidak pernah dimodifikasi? Tanyanya, si ibu semakin kebingungan. Pak, ini bukan motor. Memangnya kalau beli sepeda listrik harus bawa STNK juga sekarang? Kerumunan yang menyaksikan mulai berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan tertawa kecil mendengar betapa absurdnya situasi ini. Biasanya, razia kendaraan dilakukan oleh polisi atau dinas perhubungan, bukan PLN. Seorang bapak-bapak berkemeja batik yang sedang berjalan kaki di trotoar berhenti sejenak dan bertanya dengan nada heran, "Loh, PLN sekarang bisa menilang di jalan ya? Kok aneh?" Seorang tukang ojek online yang ikut menonton juga menimpali, "Iya, Pak. Kalau PLN razia, harusnya ngecek listrik di rumah-rumah, bukan di jalan raya." Suryo dan Dedi mulai merasa situasi ini semakin sulit dikendalikan. Mereka memang diberi tugas untuk menertibkan penggunaan listrik, tetapi mereka tidak menyangka reaksi masyarakat akan sebesar ini. Sementara itu, Reza hanya menghela napas panjang. Ia menatap si ibu yang semakin cemas dan merasa kasihan. "Bu, tenang aja, ini kayaknya cuma salah paham. Kita enggak salah kok," katanya mencoba menenangkan. Namun, suasana semakin ramai ketika seorang polisi lalu lintas yang kebetulan berada di dekat situ melihat kerumunan dan memutuskan untuk mendekat. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada tegas. Kerumunan di perempatan jalan semakin ramai. Orang-orang yang tadinya hanya sekadar melintas kini berhenti untuk menyaksikan kejadian langka ini. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, mulai merekam video. Kejadian PLN menilang sepeda listrik jelas bukan pemandangan sehari-hari. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bertubuh kekar, memakai jaket kulit dan helm full face, menghentikan motornya di dekat kerumunan. Dia adalah Ujang, seorang tukang ojek langganan di sekitar kawasan itu. Setelah memperhatikan sebentar, ia turun dari motornya dan mendekat. "Pak, ini ada rahasia apa? Kok PLN ikut-ikutan tilang kendaraan?" tanyanya dengan nada santai namun tajam. Suryo, petugas PLN yang menilang Reza, mencoba tetap tenang. "Kami sedang melakukan operasi penertiban penggunaan listrik ilegal, Pak," jawabnya singkat. Ujang tertawa kecil, lalu menunjuk ke arah sepeda listrik Reza. "Jadi sekarang PLN tugasnya ngurus lalu lintas. Saya baru tahu kalau PLN juga bisa ngecek plat nomor," sindirnya. Beberapa orang di sekitar ikut tertawa. Beberapa pengendara motor yang berhenti di lampu merah bahkan membuka helm mereka untuk mendengar lebih jelas. Petugas PLN mulai merasa tertekan dengan situasi ini. Mereka memang diberikan tugas untuk mengawasi penyalahgunaan listrik, tetapi jelas bahwa menilang di jalan bukanlah tugas mereka. Sementara itu, Reza hanya bisa menyaksikan bagaimana situasi berkembang semakin aneh. Ia melirik si ibu yang tadi juga dihentikan. Wanita itu masih tampak kebingungan, sementara petugas PLN lain tampak berbicara dengannya dengan nada lebih pelan. "Pak, saya enggak nyolong listrik. Kok saya ditilang?" tanya si ibu lagi dengan suara gemetar. Sementara situasi semakin panas, tiba-tiba seorang polisi lalu lintas yang sedang berjaga di sekitar perempatan itu mendekat. Ia melihat kerumunan yang semakin besar dan mendengar beberapa orang berdebat dengan petugas PLN. "Ada apa ini?" tanya polisi itu dengan nada tegas. Suryo menoleh dan langsung memberi hormat. "Selamat pagi, Pak. Kami dari PLN sedang melakukan operasi penertiban sepeda listrik yang menggunakan listrik ilegal," jawabnya dengan sedikit kaku. Polisi itu mengangkat alis, tampak heran dengan penjelasan tersebut. "PLN menilang sepeda listrik. Sejak kapan PLN punya wewenang menindak kendaraan di jalan raya?" tanyanya. Kerumunan semakin gaduh. Beberapa orang mulai berteriak, "Iya, Pak Polisi. Masak PLN tilang di jalan?" Reza merasa mendapat angin segar. Ia melangkah maju dan berbicara langsung kepada polisi itu. "Pak, saya cuma naik sepeda listrik. Ngecasnya di rumah, pakai listrik sendiri.
Tapi tiba-tiba saya dihentikan dan disuruh menunjukkan bukti kalau saya enggak nyolong listrik. Masuk akal enggak, Pak? Tanyanya dengan nada yang mulai kesal. Polisi itu mengalihkan pandangannya ke Suryo dan Dedi, petugas PLN yang sejak tadi sibuk menilang. Bapak-bapak dari PLN, saya paham tugas kalian adalah memastikan listrik digunakan dengan benar. Tapi ini jalan raya, dan tugas penindakan di jalan itu ada di bawah wewenang kepolisian atau dinas perhubungan, bukan PLN, katanya dengan nada lebih tegas. Dedi tampak mulai gelisah. Ia melirik ke arah rekan-rekannya yang lain, seolah meminta arahan. Sementara itu, seorang pengendara motor yang berhenti di lampu merah berseru, "Nah tuh, dengerin Pak Polisi. PLN tugasnya urus listrik, bukan urus jalan." Kerumunan tertawa dan mulai mencemooh petugas PLN. Suryo menghela napas panjang, menyadari bahwa situasi ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Suasana di perempatan jalan semakin riuh. Polisi lalu lintas yang baru datang mencoba menenangkan kerumunan, tetapi orang-orang semakin penasaran dengan kejadian aneh ini. Suryo, petugas PLN, mulai merasa terpojok. Ia mencoba menjelaskan kembali, "Pak, kami hanya menjalankan tugas. Banyak pengguna sepeda listrik yang menggunakan listrik secara ilegal, dan kami mendapat laporan ada beberapa di daerah ini." Namun, polisi lalu lintas itu tetap pada pendiriannya. "Saya tidak menentang tugas PLN, Pak. Tapi ini jalan raya. Jika ada yang melanggar aturan lalu lintas, itu urusan kami atau dinas perhubungan. Jika ada pencurian listrik, kalian bisa mengeceknya di sumber listrik, bukan dengan memberhentikan pengendara di jalan," jelasnya. Reza, yang sejak tadi diam mendengarkan, akhirnya angkat bicara lagi. "Pak Polisi benar, saya bayar listrik setiap bulan, saya enggak pernah colong listrik dari tiang jalan. Sekarang tiba-tiba saya dihentikan dan dianggap mencuri. Apa saya harus bawa struk tagihan listrik kemana-mana sekarang?" Ujarnya dengan nada sarkastik. Kerumunan mulai tertawa dan mendukungnya. Tukang ojek online yang sejak tadi memperhatikan ikut berseru, "Iya, Pak. Kalau gitu, besok-besok kita disuruh tunjukin tagihan listrik sebelum naik sepeda listrik." Wajah Suryo dan rekan-rekannya mulai memerah. Mereka menyadari bahwa operasi ini sudah kehilangan kendali. Polisi itu menatap mereka tajam. "Saya harap PLN meninjau ulang cara kerja seperti ini. Jika kalian punya laporan pencurian listrik, silakan investigasi di tempat yang sesuai, bukan dengan memberhentikan orang sembarangan di jalan," katanya dengan tegas. Suryo hanya bisa mengangguk pelan, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan mulai dipertanyakan secara luas. Situasi di perempatan jalan mulai berbalik. Para petugas PLN yang tadinya percaya diri menilang kini tampak canggung. Kerumunan semakin ramai, beberapa orang bahkan mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Polisi lalu lintas itu menoleh ke arah Reza dan ibu-ibu yang tadi juga dihentikan. "Silakan lanjutkan perjalanan kalian. Tidak ada alasan bagi PLN untuk menahan kendaraan di jalan seperti ini," katanya. Reza tersenyum puas, lalu menyalakan kembali sepeda listriknya. "Terima kasih, Pak Polisi," katanya, lalu menoleh ke arah petugas PLN dengan ekspresi geli. "Lain kali kalau mau ngecek listrik ilegal, cek di rumah-rumah, bukan nyetop orang di jalan," tambahnya sebelum melaju pelan meninggalkan lokasi. Ibu-ibu yang tadi hampir menangis kini tersenyum lega. Ia mengangguk kepada polisi sebagai tanda terima kasih sebelum mengayuh sepedanya pergi. Di sisi lain, Suryo dan rekan-rekannya tampak semakin tidak nyaman. Beberapa orang di kerumunan mulai berteriak iseng, "Pak PLN, saya juga pakai listrik di rumah, mau dicek enggak?" Yang lain menimpali, "Hati-hati. Abis ini PLN bisa tilang kalau colokan di rumah kebanyakan." Gelak tawa pun pecah. Petugas PLN akhirnya memutuskan untuk mundur. Mereka berjalan menjauh dari perempatan dengan wajah yang masih penuh kebingungan. Salah satu rekan Suryo, Dedi, berbisik, "Harusnya kita nggak lakukan ini di jalan raya. Ini bukan urusan kita." Suryo menghela napas panjang. "Saya juga baru sadar," gumamnya. Sementara itu, polisi lalu lintas kembali ke posnya dengan ekspresi puas. Ia tahu bahwa kejadian ini pasti akan viral, dan bisa jadi PLN akan mendapat teguran keras dari pihak yang berwenang. Namun, yang terpenting baginya adalah memastikan bahwa masyarakat tidak ditindak sembarangan atas aturan yang tidak jelas. Hari itu, perempatan jalan kembali normal. Namun, bagi banyak orang yang menyaksikannya, kejadian PLN menilang sepeda listrik
akan menjadi cerita kocak yang akan dikenang dan dibicarakan selama bertahun-tahun. Suryo dan timnya berjalan menjauh dari perempatan dengan langkah berat. Mereka bisa merasakan tatapan orang-orang yang masih menyoroti mereka dengan rasa heran dan geli. Beberapa pengendara motor yang berhenti di lampu merah tampak berbisik-bisik sambil menahan tawa. Dedi, yang masih terlihat canggung, akhirnya berbicara, masalahnya bukan kita salah atau benar, tapi ini bukan cara yang tepat. Kita bukan polisi, bukan dinas perhubungan. Suryo mengangguk pelan. Aku tahu, kita hanya menjalankan perintah. Tapi aku juga enggak menyangka reaksi masyarakat bakal seperti ini, katanya. Sambil melirik ke belakang, melihat bagaimana orang-orang masih membicarakan kejadian tadi. Tiba-tiba, seorang pria berjaket hijau, yang dari tadi diam memperhatikan, menghampiri mereka. Ia adalah seorang wartawan lokal yang kebetulan melintas dan melihat kejadian itu. Dengan ponselnya masih dalam mode rekam, ia bertanya, "Maaf, Pak. Saya dari media lokal, saya bisa tahu dasar hukum PLN melakukan tilang kendaraan di jalan." Suryo dan Dedi langsung saling pandang. Mereka tidak punya jawaban. Perintah untuk melakukan razia ini datang dari atasan mereka, tetapi tidak pernah dijelaskan dasar hukumnya secara jelas. Wartawan itu melanjutkan, "Saya sudah cek. Setahu saya, PLN bertugas mengurus distribusi listrik, bukan lalu lintas. Apakah ada aturan baru yang membolehkan PLN menindak pengguna sepeda listrik di jalan?" Suryo menelan ludah. "Maaf, kami hanya menjalankan tugas," jawabnya singkat. Wartawan itu tersenyum kecil. "Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Saya yakin ini akan jadi berita menarik." Suryo dan Dedi semakin gelisah. Mereka tahu kejadian ini pasti akan menyebar luas di media dan media sosial. Sementara itu, Reza baru saja sampai di kantor setelah insiden yang membuatnya kesal sekaligus heran. Ia langsung menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya. "Serius, PLN sekarang bisa menilang di jalan. Itu gimana ceritanya?" tanya Arman, teman sekantornya, sambil tertawa tak percaya. Reza mengangguk. "Aku juga kaget. Mereka suruh aku buktiin kalau aku enggak nyolong listrik, padahal jelas-jelas aku bayar listrik di rumah," katanya dengan nada kesal. Teman-temannya mulai ramai membahas kejadian itu. Beberapa dari mereka bahkan membuka media sosial untuk mencari tahu apakah sudah ada yang mengunggah video tentang insiden tadi. Benar saja, dalam hitungan menit, video kejadian PLN menilang sepeda listrik sudah tersebar luas. Beberapa akun media lokal mulai mengunggahnya dengan judul sensasional seperti, "PLN tilang pengguna sepeda listrik, ada apa?" dan "Heboh, PLN razia kendaraan di jalan raya." Kolom komentar langsung dipenuhi dengan berbagai reaksi dari warganet. Ada yang kesal, ada yang tertawa, dan ada yang bingung. "Lah, PLN bukannya tugasnya ngurus listrik di rumah-rumah. Kok jadi polisi jalanan?" tulis seorang netizen. "Besok-besok PLN bisa razia kipas angin ilegal nih," komentar yang lain dengan nada bercanda. Di sisi lain, kantor pusat PLN juga mulai menerima banyak pertanyaan dari media dan masyarakat. Para petinggi PLN yang tadinya tidak tahu menahu soal razia ini kini harus menghadapi badai kritik yang datang dari berbagai arah. Sementara itu, Suryo dan Dedi hanya bisa menunggu perkembangan. Mereka tahu, insiden ini akan menjadi pembelajaran besar, baik bagi mereka maupun bagi instansi tempat mereka bekerja. Di media sosial, video tentang petugas PLN yang menilang sepeda listrik semakin viral. Banyak akun berita dan influencer mulai membahasnya. Beberapa stasiun televisi bahkan menayangkannya dalam segmen berita pagi. Di kantor pusat PLN, suasana mendadak tegang. Para petinggi perusahaan listrik negara itu tidak menyangka bahwa kebijakan internal mereka akan menjadi bahan tertawaan publik. Direktur PLN, Pak Hadi, menghela napas panjang saat melihat berita yang ditampilkan di layar kaca kantornya. "PLN tilang sepeda listrik, apa dasar hukumnya?" Netizen heboh, setelah jalan raya, akankah PLN razia rumah tangga? Pak Hadi memijat pelipisnya, lalu menoleh ke bawahannya. "Siapa yang memberi instruksi razia di jalan raya?" tanyanya dengan nada tajam. Seorang manajer senior, Pak Bambang, tampak gelisah. "Itu inisiatif dari tim operasional di lapangan, Pak. Mereka mendapat laporan tentang pencurian listrik dari pengguna sepeda listrik yang memodifikasi baterai mereka agar bisa dicas langsung dari tiang listrik tanpa meteran." Pak Hadi menggeleng, tampak kesal.
Laporan itu harusnya ditindaklanjuti dengan investigasi di tempat tinggal pengguna, bukan dengan menghentikan orang di jalan. PLN bukan polisi. Sementara itu, di kantor PLN cabang tempat Suryo dan Dedi bekerja, telepon terus berdering. Wartawan dan warga bertanya-tanya tentang razia aneh ini. Suryo hanya bisa duduk diam di mejanya, membaca komentar-komentar pedas dari netizen yang mengkritik kebijakan mereka. Ia sadar, mereka sudah membuat kesalahan besar. Hari itu, konferensi pers mendadak digelar di kantor pusat PLN. Pak Hadi berdiri di depan podium, siap memberikan klarifikasi kepada publik. Wartawan memenuhi ruangan, menunggu pernyataan resmi dari pihak PLN mengenai insiden yang telah menjadi bahan pembicaraan nasional. PLN ingin mengklarifikasi bahwa petugas kami di lapangan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan di jalan raya. Razia yang dilakukan di perempatan jalan beberapa waktu lalu adalah kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas kami, ujar Pak Hadi dengan suara tegas. Salah satu wartawan langsung mengangkat tangan. Jadi, apakah PLN akan memberikan sanksi kepada petugas yang terlibat? Tanyanya. Pak Hadi tersenyum tipis, berusaha tetap profesional. Kami akan melakukan evaluasi dan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. PLN memiliki prosedur yang jelas dalam menindak penyalahgunaan listrik, dan kami akan memastikan petugas kami mengikuti prosedur tersebut dengan benar, katanya. Sementara itu, di kantor PLN tempat Suryo dan Dedi bekerja, suasana semakin tak menentu. Mereka mendapat kabar bahwa beberapa petugas lapangan yang terlibat dalam razia itu akan dipanggil untuk diberikan teguran resmi. Dedi menatap layar ponselnya, membaca berita tentang konferensi pers PLN. Ia menghela napas. Kita bakal kena sanksi, ya? Tanyanya lirih kepada Suryo. Suryo hanya tersenyum pahit. Ya, kita sudah bikin heboh satu negara. Mereka tahu, dalam beberapa hari ke depan, mereka akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Dan bagi masyarakat, kejadian ini akan tetap menjadi cerita yang dikenang sebagai salah satu insiden paling absurd dalam sejarah razia di Indonesia. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di kantor PLN cabang tempat Suryo dan Dedi bekerja masih tegang. Berita tentang insiden razia sepeda listrik masih menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Meme dan lelucon tentang PLN tilang di jalan terus bermunculan. Di meja kerjanya, Suryo membaca pesan dari grup WhatsApp keluarga. Salah satu saudaranya mengirim gambar editan, foto polisi lalu lintas dengan logo PLN di dadanya, lengkap dengan tulisan, siap razia stop kontak ilegal di jalan raya. Dedi yang duduk di sebelahnya ikut melihat dan tertawa kecil. Netizen memang luar biasa kalau bikin bahan candaan, ujarnya sambil menggeleng. Namun, tawa mereka tidak berlangsung lama. Kepala cabang PLN tiba-tiba muncul dan memanggil mereka ke ruangannya. Di dalam ruangan, mereka berdua berdiri di hadapan sang kepala cabang, Pak Arif, yang tampak serius. Saya sudah dapat arahan dari pusat. Kalian berdua akan diberikan teguran tertulis dan diwajibkan mengikuti pelatihan ulang tentang prosedur investigasi penyalahgunaan listrik, katanya. Suryo dan Dedi saling pandang. Ini bukan berita baik, tapi juga bukan yang terburuk. Setidaknya mereka tidak dipecat. Pak, kami hanya menjalankan tugas, kata Dedi mencoba membela diri. Pak Arif menghela napas. Saya tahu, tapi kalian juga harus pakai logika. PLN itu urus listrik, bukan lalu lintas. Apa kalian pikir wajar menghentikan orang di jalan? Suryo mengangguk pelan. Kami mengerti, Pak, ini kesalahan kami, jawabnya. Di luar kantor, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang masih membicarakan insiden itu, tetapi lama-lama akan terlupakan. Namun, bagi Suryo dan Dedi, ini adalah pengalaman berharga, sebuah pelajaran pahit tentang pentingnya memahami batasan wewenang dan menjalankan tugas dengan cara yang benar. Mereka pun meninggalkan ruangan dengan tekad baru, memastikan bahwa kesalahan ini tidak akan terulang lagi. Itulah kisah di balik insiden unik PLN menilang sepeda listrik di jalan raya. Sebuah kejadian yang awalnya mengejutkan, lalu berubah menjadi bahan perbincangan nasional, bahkan menjadi lelucon di media sosial. Dari kejadian ini, kita belajar satu hal, bahwa setiap tugas memiliki batas dan aturan. PLN mengurus listrik, polisi mengatur lalu lintas. Dan ketika batas itu dilanggar, hasilnya bisa seperti ini, kebingungan, kemarahan, bahkan menjadi viral di seluruh negeri. Lalu, bagaimana menurut kalian?
Apakah petugas PLN hanya menjalankan tugas, atau ini adalah kesalahan besar yang seharusnya tidak terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.